Nah, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya langsung ke Kiai Taufik. Kalau Anda melihat banyaknya pendakwa-pendakwa viral yang tadi juga sudah disinggung ya oleh Pak Arsa tadi, apakah juga turut memicu adanya perilaku-perilaku yang tidak terukur, Pak Yai? Ya tentu itu tadi kaitannya dengan orang yang kemudian menikmati popularitas. Jadi dia tidak bisa kontrol diri sehingga kadang terjerumus pada ucapan dan perilaku yang sebetulnya tidak pantas dilakukan kalau dia punya predikat sebagai pendakwah gitu loh. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari sebetulnya di zaman sekarang. Apalagi orang bisa ngonten dengan ngerekam video sendiri, diupload ke media sosial dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali. Jadi dalam konteks ini saya melihatnya sebagai sesuatu yang memang anarkis. Anarkis itu bukan berarti kekerasan, nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol apapun, konten apapun sekarang ini susah karena ada media sosial. Maka yang paling penting bagi saya sekarang ini dalam konteks da'i dan mad'u, pendakwah dengan masyarakat, itu juga kita mengajarkan masyarakat itu untuk kritis gitu loh. Kritis bahwa hubungan antara masyarakat dengan tokoh agama adalah hubungan ilmu. Jadi bukan hubungan bahwa tokoh agama itu pasti lebih dekat dengan Tuhan sehingga kehilangan kemampuan untuk mengkritisi perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh pendakwah gitu loh. Saya atau siapapun tokoh agama itu adalah orang yang kebetulan memiliki pengetahuan agama yang lebih dibanding kebanyakan orang. Tapi soal hubungan kedekatan saya dengan Allah dibanding orang belum tentu saya lebih dekat gitu. Bahkan ada adagium yang sangat menarik yang ini juga harus dijadikan pegangan. Bahwa Allah itu ketika mencintai orang kan nggak melihat statusnya sebetulnya. Betul. Ada orang menemukan Allah itu di kedalaman dosanya, bahkan ada orang yang kehilangan Allah justru di tengah keberkahan hidupnya. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan. Artinya ingin mengajarkan pada masyarakat, menghormati tokoh agama itu karena kita menganggap dia memiliki ilmu yang lebih tinggi, lebih dalam dibanding kebanyakan masyarakat. Tapi jangan membayangkan secara mistis bahwa tokoh agama itu lebih dekat dari Allah dibanding masyarakat sehingga kita kehilangan daya kritis ketika melihat perilaku ucapan yang tidak pantas dilakukan oleh tokoh agama. Itu harus kritis masyarakat itu. Alhamdulillah sekarang ada netizen ini yang selalu memberikan kritik-kritik pedas terhadap hal-hal semacam itu. Kenapa? Saya merasa bahwa dakwah Islam ini harus dijaga dengan baik dan benar. Karena salah satu muara penyegaran spiritual dalam hidup ini ya agama gitu. Di tengah kegersangan hidup. Nah kalau agama itu sendiri disampaikan dengan cara-cara yang tidak pantas, itu nantinya orang malah lari dari agama gitu. Oke, baik. Saya ke Bu Margaret. Bu Margaret, ini kan nantinya juga akan terus berlangsung ya, di mana pendakwa kemudian dihadiri pula oleh anak-anak. Bagaimana kemudian menjaga dalam tanda kutip audiens anak-anak ini dalam forum-forum keagamaan seperti ini, Bu Margaret? Sebenarnya sih nggak ada masalah ya Mbak. Malah kita senang kalau anak-anak ikut dalam menjadi audiens dari pengajian-pengajian yang dalam pandangan kami tentu syarat dengan nilai-nilai agama yang tentu itu juga syarat dengan nilai-nilai positif sebenarnya ya. Tetapi tentu ketika itu disampaikan oleh pendakwa yang betul-betul menjadi teladan. Karena dakwah kan ini, pendakwah kan tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi juga kan bisa menjadi teladan. Ini kan yang berat itu kan di situ. Dan tentu juga saya kira penting sekali membekali, mengedukasi masyarakat terkait dengan supaya bisa menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih mana penceramah atau daiyah yang memang betul-betul membawa atau berperilaku yang bisa menjadi teladan, termasuk memberikan ilmu-ilmu yang memang itu positif gitulah untuk masyarakat. Dan tentu sekali lagi ini menjadi pengalaman untuk kemudian kalau terjadi adanya pendakwah yang melakukan perilaku baik verbal maupun non verbal termasuk fisik gitu ya dalam penyampaian dakwah yang kemudian itu bermuatan seksual, tentu itu sama sekali tidak dibenarkan dan masyarakat harus berani untuk menyampaikan, mengatakan bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak tepat gitu ya, yang syarat dengan berbagai bentuk pelanggaran. Oleh karena itu salah satu yang menjadi rekomendasi dari kami dalam pembahasan ketika mentelaah gitu ya, tentu adalah bagaimana caranya nanti kita berharap Kemenak itu bisa melakukan pembinaan, tidak sekedar pembinaan gitu ya terhadap para dai atau penceramah, tetapi
apa mungkin nih kalau kemudian ada daiyah yang memang di dalam perjalanan menyampaikan dakwahnya itu melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran hak anak gitu ya, itu kemudian disemprit untuk nggak bisa ada istilah kata itu ada surat jalan nih untuk dakwah, dan kalau salah itu disemprit kemudian surat jalannya diambil, kira-kira begitu. Mungkin ini juga saya pikir penting ya, karena apa? Tidak hanya dakwah di agama Islam saja. Daiyah untuk agama yang lain pun juga kan beberapa kali kita juga melihat ada beberapa pelanggaran dalam tindakan atau perilaku ya. Baik. Kepada yang jamaahnya, kira-kira begitu. Jadi ini saya kira perlu dipikirkan oleh Kementerian Agama untuk kaitannya dengan surat jalan kalau bahasa kami ya, atau sertifikasi atau apalah gitu kepada para penceramah atau daiyah. Untuk memitigasi, mencegah terjadinya yang seperti ini. Terima kasih. Kita akan langsung dengar tanggapan ya dari Kementerian Agama berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan oleh pihak KPAI. Silakan Pak Arsad. Ya, terima kasih Mbak Margaret. Saya pikir ini usulan yang nanti coba kami rumuskan ya kaitan dengan hal tersebut. Saya kira ini sesuatu yang baik ya. Di tengah hausnya masyarakat akan ilmu agama ya kaitan dengan masalah kehidupan yang mereka hadapi. Emang masyarakat ini haus sekali terhadap dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para pendai ya. Nah ini pelajaran berharga buat masyarakat ya, ketika ada kasus model seperti ini. Saya pikir masyarakat untuk melihat kembali tayangan-tayangan dakwah itu emang harus dibedakan. Tadi Pak Kiai Taufik Damas mengatakan harus kritis lah masyarakat, membedakan mana yang layak dan mana yang tidak layak ya. Nah, tentunya kalau kita pemerintah sebagai penerbit sertifikasi atau sertifikat untuk para pendai, ya kami tentunya terbatas sekali ya. Tapi masyarakat yang langsung penerima daripada materi dakwah, betul, harus kritis. Kalau ini tidak layak, saya pikir bisa langsung diberikan komentar atau kritikan. Bahkan kalau perlu ya disampaikan dengan media sosial sekarang ini kan bebas orang mengatakan tidak perlu atau tidak boleh kita nonton sumpamanya tayangan-tayangan yang disampaikan oleh Ustadz ini karena ternyata muatan atau materi yang disampaikan berbau porno atau lain sebagainya. Saya pikir masyarakat akan jauh lebih lebih punya daya kritis, dan ini akan bagus kaitan dengan perkembangan berikutnya ya. Oke, masyarakat juga harus proaktif untuk sama-sama menjaga apa yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri begitu ya. Saya ke Pak Kiai Haji Khalil Nafis. Memang masyarakat harus kritis, tetapi pengawasan tersebut harus tetap juga dilakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh MUI agar hal serupa ini tidak terjadi lagi, Pak Kiai? Pertama agak sulit minta masyarakat kritis karena 65% hasil survei LSI masyarakat kita Muslim itu tidak bisa baca Quran. Itu barometer standar pengetahuan keagamaan. Bagaimana bisa mengkritisi benar dan tidak benarnya. Diharapkan itu iya, tapi agak sulit itu direalisasikan. Dan yang mengundang biasanya untuk penceramah pada umumnya adalah panitianya. Mungkin mendorong panitia seperti takmir masjid, seperti acara-acara keagamaan. Tapi yang terjadi begini kan bukan acara diundang. Dia punya majelis sendiri, kemudian masyarakat ngaji. Dan saya melihatnya, saya belum di lapangan, itu adalah masyarakat awam yang menghormati bapaknya. Bapaknya yang punya pengaruh di masyarakat dengan kealimannya, tawaduknya, dan juga kerja-kerja sosial dan masyarakat itu yang ada. Kemudian anak itu dapat penghormatan seperti orang tuanya. Sementara anak ini belum seperti orang tuanya. Ini kasus ini berbeda dengan kasus dakwah di luar yang lain. Tapi kasus ini adalah kasus orang yang sudah punya masa yang jadi di masyarakat itu sekali jadi tokoh itu selamanya jadi tokoh. Beda dengan di perkotaan ya. Sekarang tokoh bisa berbalik, besok pindah tokohnya. Itu sangat-sangat dinamis. Nah, yang seperti ini saya pikir agak sulit disentuh oleh kerangka pemerintah atau bahkan majelis ulama susah menyentuh. Karena apa? Dia langsung dengan masyarakat dari pihak end user, pelanggan kalau dalam bahasa, dia yang langsung tidak dengan melalui strata itu. Berbeda dengan ini sudah masuk pada keorganisasian, masuk pada pemerintahan, dua hal yang berbeda. Jadi kita perlu bisa lebih jernih mengklasifikasi masalah dai secara umumnya dan kasus ini yang ada di masyarakat awam. Kalau secara umumnya
kami mengadakan standarisasi. Ini saya ingin juga merespon dari Pak Margaret. Itu dulu pernah ketika zaman Pak Lukmanul Hakim ya, ketika itu banyak dengan yang macam-macam mau disertifikasi. Pemerintah Kementerian Agama tidak punya hak untuk mensertifikasi karena lembaga negara. Sertifikasi ada LSP sendiri. Tapi biasa dari LSP bisa disertifikasi. Tapi kalau ini menjadi izin untuk orang berceramah agak sulit. Kenapa? Pemerintah nggak bisa membayar. Kembali pada masyarakat. Harus ada kerjasama. Harus kerjasama. Ya? Nggak kuat. APBN-nya nggak kuat. Itu. Apalagi dipakai MBG kan kurang. Baik kalau begitu. Kita yang ada tuh standarisasi. Yang ada kita standarisasi. Artinya batasan-batasan itu tetap harus dimiliki oleh pendakwah itu sendiri. Mungkin saya minta tanggapan dari Pak Kiai Taufik. Apa yang kemudian ini harus diingat para pendakwah kita agar tidak lepas kontrol dan harus ada batasan-batasan tertentu yang diperhatikan? Ya sekali lagi saya katakan bahwa berdakwah itu kan ada standar etika. Yang pertama tentu ilmu. Jadi kalau belum memiliki ilmu yang mumpuni itu seharusnya nanti dulu lah, belajar dulu. Kemudian juga dakwah itu harus ada etikanya, apalagi kalau sudah di panggung-panggung besar. Harus ingat bahwa sorotan mata itu udah bukan di kampung sekarang ini, tapi udah nasional yang melihat. Dan standar etika itu orang sudah banyak yang ngerti. Kalau tadi kata Kiai Khalil kritis, orang awam itu tidak mampu kritis karena 60% tidak mampu baca Al-Quran. Tentu kritisnya bukan dalam soal pemahaman tentang Al-Quran. Tapi kritisnya itu soal perilaku para da'i. Perilaku para da'i yang kalau memang dia tidak pantas secara etis ya harus dikatakan. Makanya saya ingin mengingatkan bahwa tokoh agama baik yang disebut da'i ataupun itu adalah orang yang dianggap lebih memiliki ilmu agama lebih tinggi. Tapi soal hubungan dengan Tuhan yang agak mistis itu tidak bisa diukur seperti itu. Sehingga ingin saya katakan jangan pernah takut untuk mengkritik tokoh agama yang memang perilaku dan ucapannya itu tidak pantas untuk dilihat atau didengarkan begitu. Karena tugas masyarakat yang kemudian harus mengingatkan ya dan juga memberikan kritik tersebut. Banyak orang pinter soal etika itu, banyak orang yang mungkin lebih pinter gitu loh. Selaku pendakwah juga tetap harus dengan kontrol-kontrol dan batasan itu tadi ya Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai Taufik dan juga Pak Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah bergabung bersama kami, serta Pak Arsad dan Bu Margaret yang juga bergabung bersama kami melalui sambungan virtual di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.